mambo, mambo, o matsuri mambo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja, yaitu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CPGAM, CPLM, CB. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen kinerja. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faisal Rizky dari semester 6 kelas RA 5 Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa materi. Materi yang pertama itu ada arti penting dan manfaat manajemen kinerja. Yang kedua ada manajemen kinerja, konsep, strategi, dan implementasi kepemimpinan dalam organisasi. Yang ketiga, pendekatan sistem dalam manajemen kinerja. Yang keempat ada model strategic planning. Yang kelima ada perancangan sistem pengukuran kinerja perusahaan. Dan yang terakhir ada teknik strategi dan analisa kebutuhan kompetensi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, ada arti penting manajemen kinerja. Menurut Rumawas 2021 menjelaskan bahwa manajemen kinerja adalah proses yang mencerminkan praktik manajerial yang baik dalam menetapkan arah organisasi, mengukur pencapaian, serta melakukan tindakan perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen kinerja berperan menghubungkan visi dan misi organisasi dengan pelaksanaan kerja sehari-hari melalui penetapan tujuan dan sasaran kinerja yang terukur. Sistem ini membantu organisasi bekerja lebih terstruktur, terukur, dan akuntabel. Selain itu, manajemen kinerja memberikan kejelasan standar kerja bagi pegawai sehingga meningkatkan tanggung jawab, motivasi, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil. Selain itu, manajemen kinerja memiliki arti penting dalam menciptakan sistem kerja yang terstruktur dan terukur. Organisasi yang tidak memiliki sistem pengukuran kinerja yang jelas cenderung mengalami ketidakpastian arah, konflik peran, dan rendahnya efektivitas kerja. Dengan adanya indikator kinerja yang terdefinisi dengan baik, organisasi dapat mengidentifikasi tingkat keberhasilan suatu program, mengevaluasi kelemahan, serta merumuskan strategi perbaikan. Dalam sektor publik, sistem ini menjadi dasar dalam menciptakan akuntabilitas karena setiap penggunaan dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil yang dicapai. Materi selanjutnya ada konsep pendekatan sistem dalam organisasi. Dalam konteks organisasi, pendekatan sistem memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang terdiri dari beberapa subsistem seperti sumber daya manusia, struktur organisasi, teknologi, serta proses manajerial yang saling berinteraksi. Setiap subsistem memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Dikutip dari Pan, Bragg, dan Buyuan 2003, halaman 436.
Pendekatan ini menekankan pentingnya koordinasi antar bagian organisasi apabila salah satu bagian tidak berfungsi secara optimal. Maka hal 7 tersebut dapat memengaruhi kinerja keseluruhan organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan organisasi harus dilakukan secara terpadu agar setiap komponen dapat bekerja secara sinergi. Dari Pine, Baird, dan Yuan 2003 halaman 438. Selain itu, organisasi sebagai sistem terbuka juga harus mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal seperti perkembangan teknologi, perubahan kebijakan, maupun persaingan global. Kemampuan beradaptasi tersebut menjadi faktor penting dalam mempertahankan keberlangsungan dan efektivitas organisasi. Selanjutnya, struktur untuk meningkatkan kinerja organisasi setiap dimensi. Strategi untuk dimensi keuangan. Yang pertama, pengelolaan biaya yang efisien. Yang kedua, diversifikasi sumber pendapatan. Yang ketiga, pengelolaan investasi yang teliti. Dan yang terakhir ada peningkatan efisiensi aliran kas. Lalu selanjutnya ada strategi untuk dimensi operasional. Yang pertama ada penerapan sistem manajemen kualitas. Yang kedua ada optimalisasi rantai pasokan. Yang ketiga ada otomatisasi proses kerja. Yang terakhir ada peningkatan keterampilan karyawan operasional. Selanjutnya ada strategi untuk dimensi pelanggan. Yang pertama ada pengembangan wawasan mendalam tentang pelanggan. Yang kedua, penyediaan layanan pelanggan yang luar biasa. Lalu yang terakhir ada personalitas atau personalisasi produk atau layanan. Selanjutnya ada strategi untuk dimensi inovasi dan pembelajaran. Pembentukan tim riset dan pengembangan. Selanjutnya ada menciptakan budaya inovatif. Yang ketiga, kolaborasi dengan pihak luar, dan yang terakhir ada program pengembangan karyawan yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada pendekatan untuk dimensi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang pertama ada penyusunan kebijakan CSR yang komprehensif. Yang kedua, penyatuan CSR dalam strategi bisnis. Yang ketiga, ada pengawasan dan pelaporan kinerja CSR. Yang terakhir, ada kerjasama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, ada penerapan manajemen kinerja di Indonesia. Dalam konteks nasional, di Indonesia, perhatian terhadap implementasi manajemen kinerja telah meningkat baik di sektor publik maupun swasta. Dalam sektor publik, pemerintah telah menertibkan kebijakan mengenai manajemen kinerja untuk pegawai negeri sipil atau PNS melalui peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya penetapan manajemen kinerja di Indonesia. Contoh penerapannya di sektor swasta. Berbagai perusahaan besar dan menengah di Indonesia telah mengadopsi sistem manajemen kinerja yang berbasis pada tujuan MBO maupun umpan balik 360 derajat untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Yang kedua, di sektor publik, pemerintah baik daerah maupun pusat telah mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja pegawai demi meningkatkan layanan publik dan akuntabilitas birokrasi. Yang ketiga, ada sektor pendidikan. Institusi pendidikan tinggi dan sekolah mulai menerapkan manajemen kinerja guna meningkatkan mutu pendidikan dan kinerja pengajar. Selanjutnya ada tantangan khusus di Indonesia.
Yang pertama ada keragaman budaya. Perbedaan budaya antar wilayah memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan dalam menerapkan sistem manajemen kinerja. Selanjutnya ada kapasitas SDM. Beberapa lembaga masih menemui kendala terkait kemampuan manajerial untuk menerapkan proses manajemen kinerja yang baik. Lalu yang terakhir ada kultur kerja. Terdapat kultur kerja tradisional yang masih sulit untuk diubah menjadi kultur yang lebih berorientasi pada hasil. Baik, selanjutnya pengertian pendekatan sistem dalam manajemen. Berbagai definisi dan pengertian tentang sistem telah dikemukakan oleh berbagai ahli. Secara harfiah, kata sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan dari bahasa Yunani yaitu sustema. Kedua bahasa tersebut memiliki makna yang tidak jauh berbeda tentang sistem. Pengertian sistem yang lebih komprehensif banyak dikemukakan oleh para ahli, yaitu Tatang dari tahun 1984 mendefinisikan sistem sebagai suatu yang terdiri dari objek, unsur-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dan berhubungan satu dengan lainnya sehingga unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan proses. Sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai satu tujuan merupakan pengertian sistem yang diungkapkan oleh William dan Voigt dari tahun 1979. Selanjutnya ada sedangkan Davis di tahun 1974 mendefinisikan juga sistem sebagai sesuatu yang abstrak atau fisik. Sistem abstrak merupakan suatu sistem yang memiliki susunan yang teratur dari gagasan-gagasan atau konsepsi yang saling bergantung, sedangkan sistem fisik merupakan suatu sistem yang berupa serangkaian unsur yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Baik, materi yang selanjutnya ada model strategic planning. Strategic planning adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang, dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Selanjutnya ada manfaat strategic planning. Yang pertama, perencanaan strategik dapat memperkuat critical mass menjadi tim yang kompak. Yang kedua, perencanaan strategis dapat membantu untuk mengoptimalisasikan performance organisasi. Yang ketiga, ada perencanaan strategik dapat membantu pimpinan untuk selalu memusatkan perhatian dan menganut kerangka bagi upaya perbaikan secara kontinu. Yang keempat, perencanaan strategi memberikan pedoman bagi pengambilan keputusan sehari-hari. Lalu yang terakhir ada perencanaan strategik selalu memberikan kemudahan untuk mengukur kemajuan organisasi dalam usaha mencapai tujuannya untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas. Selanjutnya ada perancangan sistem pengukuran kinerja perusahaan. Apa itu perencanaan kinerja?
Perencanaan kinerja adalah proses strategis untuk menentukan target yang ingin dicapai oleh individu maupun organisasi. Prinsip pengukuran kinerja yaitu ada objektif dan adil, lalu ada terukur dan jelas, konsisten dan relevan dengan pekerjaan. Pengukuran kinerja harus memiliki standar yang jelas agar hasilnya dapat dipercaya dan tidak biasa. Lalu di sini ada teknik tindak lanjut dalam pengukuran kinerja. Yang pertama ada analisis hasil, yang kedua penilaian identifikasi, yang ketiga ada masalah penentuan, yang terakhir ada solusi monitoring hasil perbaikan. Setelah pengukuran dilakukan, perlu ada tindak lanjut agar hasil evaluasi tidak hanya menjadi data, tetapi juga dasar perbaikan. Selanjutnya, ada pengelolaan kinerja merupakan proses penting dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui perencanaan pengukuran, evaluasi, dan tindak lanjut yang tepat, kinerja dapat ditingkatkan secara optimal. Penerapan teknik, metode, serta upaya memaksimalkan kinerja tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses motivasi dan lingkungan kerja sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada teknik strategi dan analisa kebutuhan kompetensi. Dalam era globalisasi dan perkembangan organisasi yang semakin kompleks, keberadaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Kompetensi tidak lagi hanya dipandang sebagai kemampuan teknis semata, melainkan mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, serta perilaku yang dimiliki individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada pengertian analisis kebutuhan kompetensi. Analisis kebutuhan kompetensi merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki individu dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada tujuan analisis kebutuhan kompetensi. Tujuan analisis kebutuhan kompetensi adalah untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh individu telah sesuai dengan standar yang telah Tujuan analisis kebutuhan kompetensi adalah untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh individu telah sesuai dengan standar yang ditetapkan organisasi. Selanjutnya ada teknik analisis kebutuhan kompetensi. Dalam merancang program pengembangan kompetensi yang efektif, pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan tantangan yang menjadi kunci utama untuk mencapai hal ini. Berbagai teknik analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dapat diterapkan. Ada beberapa teknik analisis kebutuhan kompetensi yaitu wawancara, observasi, dan survei atau kuesioner. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi seseorang dapat dikategorikan dalam beberapa aspek, baik internal maupun eksternal. Berikut merupakan beberapa faktor utama yang mempengaruhi menurut Putranti 2024. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan, pendidikan formal dan non-formal. Yang kedua, pengalaman praktis di lapangan. Yang ketiga, ada motivasi dan komitmen, motivasi internal. Yang keempat, lingkungan kerja.
yang mendukung. Yang kelima ada akses terhadap teknologi dan sumber daya. Yang keenam ada peran manajerial dan dukungan dari atasan. Yang ketujuh ada kondisi fisik dan psikologis seseorang. Yang terakhir ada budaya dan nilai sosial, nilai-nilai budaya dan sosial. Baik, segitu saja pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.